Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Seperti biasa ketika menanyakan kabar, kita akan menyanyikan lagu. Masih ingat lagunya? Ya, kita coba ya. Anak kelas 2A, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 2A, anak hebat. Baik. Siap. Jadi hebat, tepuk tangan. Oke anak ibu semuanya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Coba perhatikan temannya, kanan kirinya, apakah masih ada yang belum hadir? Siapa? Habibi dengan Habib. Ada keterangan? Sakit. Iya, kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Iya, supaya bisa mereka kembali ke sekolah untuk bisa belajar bersama. Oke, bagus. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Coba dibuka bukunya. Sudah diambil bukunya? Iya, halaman berapa? Ya, kita buka halaman 34. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran pada proses pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni minas sholihin. Amin. Selamat pagi ya ibu semuanya. Setelah kita berdoa, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita atau rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Pada anak didik ibu semuanya diharapkan berdiri. Indonesia anak-anak semuanya, apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya? Surah An-Nas. Ada berapa surah An-Nas? Oke, ada 6 ya. Apa arti surah An-Nas? Manusia. Oke, bagus semuanya dapat mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, ibu semuanya, hari ini kita akan belajar Asma Husna, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar apakah itu? Di depan rumahnya ada apa? Berbentuk besi. Pagar. Pagar itu gunanya apa? Sebagai pelindung
Di rumah, untuk rumah. Dari apa? Dari pencuri, ya kan? Dari orang asing yang ingin masuk ke rumah. Apalagi? Dari hewan liar, ya kan? Itu guna dari pagar. Oke, gambar yang kedua. Apa yang dipegangnya? Payung. Payung itu digunakan ketika apa itu dalam gambar? Hujan. Berarti payung itu adalah sebagai pelindung kita ketika hujan. Nah, coba anak ibu. Tadi ada pagar, ya kan, sebagai pelindung. Payung sebagai pelindung kita ketika hujan. Itu sama-sama pelindung. Siap mana lebih hebat? Allah sebagai pelindung atau benda tersebut? Allah. Mengapa? Karena kalau benda tersebut pasti bisa rusak, ya kan? Terbatas, ya kan? Kekuasaannya. Kalau Allah tidak, Allah itu maha melindungi semua makhluk. Berarti Allah lebih hebat. Dan ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ini yang akan diharapkan dapat dicapai oleh anak didik ibu semuanya. Yang pertama yaitu anak ibu dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan pengertian Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat menyebutkan cara mengamalkan atau meneladani sifat Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan baik dan benar pada kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik bagi kamu. Sekilas tentang Asmaul Husna. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Iya, betul, nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Mengapa? Supaya kita bisa meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dan dapat mengetahui siapa yang menjaga kita, melindungi kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, bagaimana cara meneladani sifat Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir? Dengan dipelajari. Betul, tepuk tangan silakan. Yang keras. Iya, apa lagi? Iya, boleh dihafal. Selanjutnya, dipelajari, dihafal, dan jangan lupa untuk diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Itulah dia pertanyaan pemantik bagi kamu, ya. Nah, di sini ada, Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita terkait Asmaul Husna. Diperhatikan dengan baik, ya. Setelah itu nanti diamati bersama. Silahkan. Asmaul Husna dibentuk dari kata asma, nama dari kata memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, al-asma al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Jadi pada hari ini, yang pertama, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Kemudian Al-Hafiz artinya Al-Haram, Al-Wali artinya Maha melindungi, Al-Alim artinya Maha mengetahui, Al-Khabir artinya Maha teliti. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini terkait Asmaul Husna, yaitu ada 4 yang bisa pelajari. Pertama, Al-Hafiz, Maha memelihara, Al-Wali, Maha ini Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Khabir, Maha teliti. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan juga perhatian penuh. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sudah dilihat videonya? Sudah diamati? Sudah. Yang apa? Asmaul Husna. Nah, ini tadi apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang? Iya. Ada berapa? Iya, bagus. Ya, ini Al-Hafiz. Al-Hafiz ini Allah Maha memelihara, ya kan? Kalau kita kaitkan kepada kehidupan sehari-hari, coba perhatikan temanmu. Adakah yang berbeda dengan kamu? Ada. Apalagi dari segi agama. Ada yang berbeda? Ada. Ada selain temanmu selain agama Islam? Ada? Ada, ya kan? Jadi bagaimana cara kita untuk memeliharanya, menjaganya? Kita harus menjaga teman kita seperti Allah menjaga semua makhluknya tanpa membeda-bedakan. Al-Wali. Al-Wali apa artinya tadi? Ya, Allah Maha melindungi. Dalam arti kata, dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya Allah itu melindungi setiap makhluknya. Terutama termasuk juga kita, manusia. Jadi, kalau di kehidupan sehari-hari, kita berteman dengan orang yang berbeda dengan kita, bagaimana kita bisa melindunginya? Tidak beda-bedakan. Mau dia agamanya berbeda, mau dia cara berdoanya berbeda, tapi kita harus menghargai teman kita yang berbeda dengan kita, ya. Kita melindunginya, oke? Selanjutnya, Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Iya, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Maka dari itu, kalau kita amalkan pada kehidupan sehari-hari, maka kita mengetahui semua perbedaan yang ada pada teman kita, ya kan? Baik dari segi agama, sikapnya, ya kan, cara berdoanya. Kalau kita mengetahuinya, maka kita harus tetap menghargai teman kita tersebut, ya. Selanjutnya, Al-Khabir. Allah Maha teliti. Allah Maha teliti ini maksudnya adalah kalau di kehidupan sehari-hari kita, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, Maha teliti, ya. Jadi, ketika kamu mengetahui teman kamu yang berbeda dengan kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa dia tuh kalau berbeda pasti tidak baik. Tidak boleh, ya kan? Kita harus teliti dulu lebih dalam karakter masing-masing temannya dan bisa memahami perbedaan tersebut supaya kita bisa menghargai, menghormati dan bisa berteman dengan baik. Iya. Sebelumnya ada pertanyaan? Apa? Silakan Balkis. Iya, kenapa Allah tahu segalanya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, termasuk perbuatan kita, ya kan? Mau yang baik, mau yang buruk, semua Allah tahu. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Kenapa kita harus menghargai teman kita yang berbeda dengan kita, Bu? Iya, kata si Bella, Bu, kenapa kita harus menghargai teman kita yang berbeda dengan kita, Bu? Iya, harus menghargai. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda. Karena manusia itu unik, ya kan? Baik itu sikapnya, agamanya, tingkah lakunya, semuanya berbeda. Dari perbedaan itu, dari keunikan itu, maka kita harus menghargainya agar kita bisa berteman dengan baik. Ada lagi pertanyaan? Bu, Iya, silahkan Nadira. kalau kita membantu teman itu meniru sikap Allah nggak, Bu? Iya, kata si Nadira, kalau kita membantu teman itu termasuk meniru sifat Allah nggak, Bu? Iya, betul sekali. Kalau kita membantu teman, alias itu namanya melindungi teman kita yang ketika kesulitan, maka itu adalah termasuk meniru sifat Allah. Apa dia? Yaitu Al-Wali. Apa arti Al-Wali? Allah Maha melindungi. Apa? Iya, oke. Ada yang pertanyaan?
Iya, sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Untuk memotivasi mau? Nah, silakan berdiri. Ayo ikuti gerakannya ya. Yang semangat. Putar. Sudah semangat? Iya, selanjutnya kita akan bermain game lompat ombak. Mau? Oke. Contoh meneladani si para hafiz adalah A, B atau C? C, kita buka C. Oke, bagus. Apa makna dari sifat Allah Al-Hafiz? C, Maha memelihara. Berapa jumlah? Oke, satu lagi nih, satu lagi. Oke, apa arti lima? Oke, kita menang. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Hafiz, yang kedua Al-Wali, yang ketiga Al-Alim, dan yang keempat Al-Khabir. Ibu akan membagikan LKPD, yang mana nanti LKPD itu adalah sebagai tugas kepada kamu masing-masing ya, untuk mengerjakannya per kelompok ya. Ya. Nah, di situ ada bentuk pertanyaan masing-masing ya. Sesuai dengan situasi Asmaul Husnanya. Kalau misalnya Al-Hafiz, sesuatu pengertian Al-Hafiz itu apa, kemudian situasinya sudah ada Ibu cantumkan situ, tinggal lagi kamu berdiskusi bersama ya kan, untuk menyelesaikan suatu masalah diskusi di situ. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Iya. Apa pertanyaannya yang pertama? 1. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hafiz? Iya. Al-Hafiz artinya Allah Maha memelihara, Allah menjaga semua ciptaannya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Iya. Nomor 2, pertanyaannya. 2. Bagaimana cara Allah melihara manusia dan alam semesta? Bayangkan kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan di halaman, apa yang akan kamu lakukan? Membuang sampah di tempat yang benar. Saya juga akan membantu menjaga teman tetap bersih agar terlihat indah. Apa yang kita dapat lakukan untuk menjaga ciptaan Allah? Yaitu dengan cara menjaga ciptaan Allah dengan membuang sampah pada tempatnya, dan juga ada situasinya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ada pertanyaan, tanggapan? Ada? Sudah berhasil mereka? Nah, tepuk berhasil dulu. Tepuk berhasil. Yes, aku bisa. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Al-Wali. Coba baca pertanyaannya, nomor 1. Allah Maha melindungi. Allah selalu menjaga dan melindungi kita dari bahaya. 2. Dalam situasi apa kamu merasa
Allah melindungimu ketika saya selamat di kecelakaan, terhindar dari sakit atau mendapat bantuan saat kesulitan, saya merasa Allah melindungi saya. 3. Bagaimana kita bisa meneladani sifat Allah sebagai pelindung? Berjalan pulang dari sekolah dan tiba-tiba temanmu menawarkan payung untuk berbagai Allah yang maha pelindung. Tidak kan teman yang saya itu menunjukkan sifat Allah yang maha melindungi karena dia melindungi saya. Dari hujan kita juga bisa meniru sifat Allah dengan selalu membantu orang lain. Ya, sudah kamu dengar presentasi dari kelompok 2? Sudah? Pertanyaan? Tidak, ya. Mereka sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang al-wali. Di situ ada pertanyaannya, kemudian ada situasinya tentang yaitu ketika pulang sekolah tiba-tiba hujan. Apa? Temannya itu menawarkan payung untuk berbagi. Kemudian bagaimana tindakan mencerminkan sifat Allah yang maha melindungi. Sudah mereka jawab dengan baik. Mana tepuk berhasilnya? Tepuk berhasil. Yes, aku bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa maksudnya Allah Maha Mengetahui? Allah Maha Mengetahui berarti Allah tahu segala hal termasuk apa yang kita pikirkan, ucapan dan lakukan. Mengapa penting bagi kita untuk bersikap jujur? Karena Allah Maha Mengetahui. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan jika tidak ada orang yang melihat. Jika kita jujur menasihati teman yang bahwa menyontek itu tidak baik, saya akan mengingatkan. Itu dia tadi adalah penyampaian hasil diskusi mereka kelompok 3 tentang alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Ada pertanyaannya, kemudian juga ada situasinya tentang alim, yaitu temanmu yang sedang menyontek ketika ujian. Apa yang kamu lakukan? Yaitu menegurnya dengan baik-baik supaya tidak melakukan hal itu karena Allah Maha Mengetahui. Berhasil mereka? Ya, tepuk berhasil. Yes, aku bisa. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Silahkan. Kami dari kelompok 4, kami menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti dari Al-Khabir? Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Allah tahu segala hal dengan sangat rinci, bahkan yang tersembunyi. 2. Bagaimana sifat Allah yang Maha Teliti membantu kita memahami pentingnya ketelitian? Allah mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan hati-hati dan rapi agar hasilnya lebih baik. 3. Apa manfaat dari teliti dalam belajar atau bermain? Dengan teliti kita bisa mengajarkan tugas dengan benar. Hasilnya bagus dan tidak mudah membuat kesalahan. Situasi diskusi. Membuat kerajinan tangan di kelas. Kamu melihat bahwa beberapa teman kurang rapi. Dalam mengajarkan bagaimana kamu dapat membantu mereka lebih teliti? Jawaban, saya akan membantu mereka memperbaiki hasil kerajinan dengan hati-hati. Saya juga akan memberi contoh cara mengajarkan yang rapi dan teliti agar hasilnya lebih baik. Itu tadi adalah hasil diskusi mereka tentang Al-Khabir. Ada pertanyaan Al-Khabir dan juga situasinya, yaitu ketika membuat kerajinan tangan kelas, ada beberapa teman yang kurang rapi untuk melakukannya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan?
yaitu membantu untuk memperbaikinya, ya kan, supaya hasilnya lebih baik. Ya. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Tidak? Mereka berhasil telah menyelesaikan tugas kelompoknya. Tepuk berhasil. Yes, aku bisa. Oke, terima kasih. Ya, tadi semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, semuanya sudah mempresentasikannya dengan yang baik. Dijawab bersama, kemudian dibaca situasinya dan juga dikondisikan, ya. Semuanya bisa berkolaborasi untuk mengerjakan tugas kelompok. Bagus untuk kalian semua. Selanjutnya, hari ini kita masuk kepada kesimpulan, ya. Yang pertama, hari ini kita belajar apa saja? Tentang Asmaul Husna. Kemudian apa lagi? Ada dia pengertian Asmaul Husna, kemudian ada situasinya yang berbeda, ya kan, dijawab bersama-sama. Kemudian ada contoh-contohnya masing-masing, ya kan? Iya, itu dia yang kita pelajari pada hari ini. Apa saja tadi? Al-Hafiz, Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan soal tentang Asmaul Husna. Sebagai pengetahuan kamu, apakah sudah kamu mengerti, ya? Caranya yaitu ditulis namanya, kemudian ditulis kelasnya, juga dijawab pertanyaannya dengan jawaban yang paling tepat. Bisa? Bisa. Ya, silahkan. Sudah selesai? Kumpulkan masing-masing per kelompoknya, ya. Berkelompok masing-masing, silahkan. Kita mengerjakannya, kemudian kita berefleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya. Bagian apa yang menyenangkan tadi? Ada ice breaking-nya, joget-joget, beruang, apalagi? Bermain kuis, lompat kode, kemudian ada diskusinya juga berkelompok, ya kan? Iya, bekerja sama dengan kawan-kawannya. Senang hari ini? Iya. Ya, untuk di rumah, ada link semua belajar yang Ibu berikan kepada kamu supaya kamu bisa belajar lebih baik lagi di rumah. Ya, ada berupa YouTube, kemudian TikTok juga ada Ibu sediakan. Kemudian juga ada kuisnya tadi, itu linknya, ya. Bisa kamu lihat nanti Ibu kirim di WA group masing-masing. Oke, senang? Iya, oke. Iya, buat ini nanti YouTube, ya. Ini link YouTube-nya. Nanti Ibu kasih di link grup besar kita, ya. Bisa dipantau dari orang tua, ya. Ya. Pelajaran tadi, apakah ada yang merasa letih? Iya. Tadi sudah belajar dari awal sampai akhir. Apakah ada yang merasa letih? Iya, ada yang merasa capek juga, ya kan? Itu namanya proses belajar. Belajar itu diumpamakan sebagai seperti menanam benih dari awal sampai dia menjadi pohon yang kuat. Bagaimana caranya supaya kuat pohon itu? Benihnya itu disiram supaya tumbuh menjadi kuat dan dirawat, ya. Begitu juga dengan belajar, ya kan? Prosesnya memang panjang, Rizky. Ya kan? Prosesnya memang panjang. Tapi dengan belajar dengan semangat, kita harus tetap semangat dalam belajar supaya bisa meraih cita-cita. Oke, selanjutnya sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak Ibu dapat memahami pelajaran hari ini dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya kepada ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkan kelasnya, ya. Disiapkan ketua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin.
Selamat siang, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.